Oke, yang selanjutnya yaitu untuk e-learning. Ya, saya lanjut aja ke e-learning karena waktunya juga terbatas ya. Mungkin saya langsung aja. Jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa membuat agenda pembelajaran ya, kemudian proses untuk upload materi, tugas, ujian online ya, absensi, kehadiran dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan semua di dalam e-learning. Oke, jadi untuk memulainya kita bisa membuat RPS dulu ya, rencana pembelajaran semester dulu, yaitu dengan cara klik kelas mana yang mau kita bikin RPS-nya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu itu sudah ada agenda jadwal pelajaran mata kuliah yang diajar oleh Bapak Ibu ya secara otomatis. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ngentri jadwalnya, tapi harus masukkan RPS-nya. Caranya tinggal diklik saja salah satu kelas, misalnya kelas 3A untuk mata kuliah kewarganegaraan. Ya. Nah, di sini kita bisa buat mulai dari pendahuluan ya, deskripsi pembelajaran, capaian ya, kemudian agenda rencana pembelajaran ya. Nah, kita bisa buat pertemuannya dulu ya. Nah, ini pertemuannya kita bisa buat baru maupun kita copy dari pertemuan yang sudah dibuat sebelumnya. Ya. Nah, ini kalau mau copy juga bisa ya. Jadi kita mau copy dari siapa nih yang untuk mata kuliah kewarganegaraan ya. Jadi kan sebelumnya itu kan sudah ada mungkin ya untuk materi-materi ini. Nah, ini bisa kita copy ya. Misalnya saya copy dari mata kuliah ini ya di tahun akademik yang lalu, misalnya 2022-23 ya. Jadi kewarganegaraan saya bisa lihat apa saja yang diajarkan. Oke, ini enggak ada yang, nah ini contohnya ini ya. Terus saya pilih, nah ini saya pilih aja, klik simpan. Nah ini Bapak Ibu sudah mengcopy RPS ya dari mata kuliah yang sama ya. Jadi Bapak Ibu itu bisa sekali bikin RPS nanti bisa di-copy-copy lagi. Jadi nggak perlu bikin baru lagi ya. Nggak perlu bikin baru lagi. Jadi tinggal di-copy dari tahun akademik yang lalu ya. Nah sekarang tinggal ditentukan tanggal mulainya saja ya. Nah ini kan masih bulan yang lalu ya. Kita harus sesuaikan nih. Cara menyesuaikan gimana? Nah ini kan untuk yang tahun ajaran baru ini kan ini kan diajar di hari Senin ya. Di hari Senin untuk tahun ajaran 2023-24. Nah, ini kita buat ubah agenda tanggalnya di sini. Nah, kalau hari Senin itu kan berarti misalnya perkuliahan itu dimulainya tanggal berapa, Bu, Pak ya? Hari ini. Oke, hari ini itu tanggal 21. Berarti hari Seninnya itu tanggal 25 ya. Jadi dimulainya tanggal 25 nih. Nah, hari Seninnya karena kalau sekarang kan tanggal 21 itu hari Kamis ya. Berarti kalau mulainya itu perkuliahan hari ini. Kok September? Salah. Agustus ya. Agustus ya, Agustus berarti tanggal Seninnya itu tanggal 28 ya. Tanggal kalau tanggal 21 oke tanggal 21 benar nih Senin tanggal 21. Kebetulan nih mata kuliahnya diajar di hari Senin ya. Jadi pas sama tanggalnya dengan tanggal sekarang. Kita simpan. Maka di sini akan mengikuti ya hari Senin ya, tanggal 21, 28, tanggal 4 ya, tanggal 11. Ini hari Senin semua ya. Sampai akhir pertemuan yaitu pertemuan ke-16 ya, ke-16 di bulan Desember ya. Nah, ini akan mengikuti pertemuan 1 sampai 16. Nah, ini kita klik selesai. Kita lihat hasilnya seperti ini ya.
Jadi nanti pertemuan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai pertemuan ke-16 itu apa namanya akan terbuat RPS-nya. Ya, kita bisa klik tutup, kita bisa refresh di sini, maka nanti akan terbuat pertemuan 1, 2, 3. Nah, ini buat 1 minggu aja nih. Dibuat 1 minggu. Oke, jadi ini pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya. Kalau kita buat 1, 3 minggu, maka akan pertemuan. Nah, ini yang konsultasi ini sebagai dosen PA ya, kalau yang di depan ini ya. Oke, jadi kalau ini untuk perkuliahan kelas 3A. Jadi nanti Bapak Ibu nggak perlu lagi ngentri-ngentri bahan kajian, metode, referensi nggak perlu ya, karena sudah di entry di semester yang lalu ya. Jadi Bapak tinggal melanjutkan aja. Ya. Ini kalau ada materi-materinya, sebenarnya materinya ikut tercopy ini ya, karena ini materinya sepertinya tadinya belum ada ya, belum dimasukkan sehingga tidak ikut ke bawah. Nah, seharusnya materinya juga ikut ke copy ke pertemuan yang sekarang, sehingga Bapak Ibu itu nggak perlu lagi ngopi materi di pertemuan yang baru. Nah, ini oke, karena ini materinya masih kosong, nanti Bapak Ibu bisa mengupload materi pertemuan pertama. Nah, ini pertemuan pertama, cara uploadnya di sini bisa, atau diklik dulu di jadwal 3A ini ya, diklik. Kemudian kita mau upload materi pertemuan keberapa? Kalau pertemuan 1 ya di sini. Kalau pertemuan kedua, klik pertemuan 2 dulu, baru diklik sini. Kalau pertemuan ketiga, diklik pertemuan 3, baru upload di sini. Dan seterusnya ya. Jadi itu cara upload materi setiap pertemuan. Nah, sebenarnya materi itu ketika kita upload, ketika nanti kita ngajar lagi di semester yang akan datang, materi itu nggak perlu kita upload lagi ya, karena nanti akan tercopy, terbawa gitu. Kecuali ada update. Nah, kalau materinya ada update, nah itu bisa kita upload ulang ya, materi yang baru. Kalau materinya masih sama dengan tahun yang kemarin, ya berarti ya kita tinggal ngajar aja ya, materinya sudah tersedia gitu di sistem akademik ini. Ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot ngupload materi lagi di pertemuan yang baru ya, di tahun ajaran yang baru.